Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Perkenalkan, nama saya Alfida Suna, nomor induk mahasiswa 230104030200. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS, tentang map mapping atau peta konsep ilmu komunikasi. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan map mapping yang nantinya jadi acuan video pembahasan kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas pengertian, ruang lingkup, hakikat, dan urgensi ilmu komunikasi. Yang kedua ada proses komunikasi. Yang ketiga ada sejarah komunikasi dan perkembangannya. Yang keempat prinsip komunikasi umum dan prinsip komunikasi Islami. Yang kelima ada model-model komunikasi, dan yang terakhir yang keenam adalah ada jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Mari kita simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Lanjut ya. Apa sih ilmu komunikasi itu? Ilmu komunikasi merupakan disiplin ilmu yang memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu dakwah. Keberhasilan dakwah sangat ditentukan dari proses komunikasi. Pada dasarnya, yang membedakan antara proses komunikasi dan dakwah terletak pada pesan yang disampaikan dan tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya, ruang lingkup ilmu komunikasi. Ruang lingkup ilmu komunikasi mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Beberapa area utama dalam ilmu komunikasi meliputi: yang pertama, komunikasi antar pribadi. Studi tentang interaksi dan pertukaran pesan antara individu, fokusnya termasuk dinamika percakapan, bahasa tubuh, serta faktor psikologis dan emosional yang mempengaruhi komunikasi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Analisis tentang bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok kecil dan besar, termasuk dinamika kelompok, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik. Yang ketiga, komunikasi organisasi, yaitu fokus pada komunikasi dan konteks organisasi, termasuk struktur komunikasi, budaya organisasi, manajemen informasi, dan komunikasi internal dan eksternal. Yang kelima, komunikasi massa, yaitu studi tentang cara pesan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet, termasuk analisis audiens, efek media, dan produksi media. Yang keenam, komunikasi publik, yaitu komunikasi yang terjadi dalam konteks publik seperti pidato, kampanye politik, dan hubungan masyarakat, mencakup teknik persuasi dan retorika. Yang ketujuh, komunikasi antar budaya, yaitu fokus pada interaksi antara individu dari budaya yang berbeda, termasuk perbedaan dalam bahasa, norma, nilai, dan cara berkomunikasi. Yang kedelapan, komunikasi kesehatan, yaitu studi tentang cara komunikasi mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat, termasuk komunikasi dokter antar pasien, kampanye kesehatan publik, dan media kesehatan. Yang 9, komunikasi digital, fokus pada penggunaan teknologi digital dan internet dalam komunikasi, termasuk media sosial, email, dan aplikasi pesan instan. Meliputi isu-isu seperti privasi, etika, dan dampak teknologi pada komunikasi. Selanjutnya, hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Dalam proses komunikasi, bahasa merupakan lambang yang paling sering digunakan. Bahasa yang digunakan oleh manusia juga sangat beragam. Ada bahasa daerah, ada juga bahasa Indonesia sebagai bahasa universal yang digunakan oleh orang Indonesia. Bahasa yang digunakan seseorang akan mengikuti lingkungan dan adat orang tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mencerminkan hakikat ilmu komunikasi. Proses dinamis. Komunikasi adalah proses yang terus-menerus dan berubah-ubah, tidak statis. Interaksi komunikatif dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks lingkungan dan hubungan antar partisipan. Yang kedua, proses dua arah. Komunikasi melibatkan pengirim dan penerima pesan yang berperan aktif. Pengirim menyampaikan pesan sementara penerima menafsirkan dan memberikan umpan balik, menciptakan
melakukan interaksi timbal balik. Selanjutnya ada simbolik. Komunikasi menggunakan simbol, baik verbal maupun non-verbal, untuk menyampaikan makna. Simbol ini termasuk bahasa, gambar, isyarat, dan ekspresi wajah. Selanjutnya ada kontekstual. Efektivitas komunikasi sangat bergantung pada konteks di mana komunikasi terjadi, termasuk budaya, situasi, dan hubungan antar partisipan, mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu komunikasi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku orang lain. Sebaliknya, komunikasi juga dipengaruhi oleh reaksi dan umpan balik dari penerima berbasis interaksi manusia, yaitu komunikasi memfokuskan pada interaksi manusia dan bagaimana mereka menggunakan pesan untuk berhubungan satu sama lain, baik secara personal, kelompok, maupun massa. Selanjutnya, multidisiplin, yaitu ilmu komunikasi bersifat multidisiplin, menggabungkan konsep dan teori dari berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, antropologi, linguistik, dan sosial media. Yang terakhir adalah etis dan bertanggung jawab. Komunikasi juga memiliki dimensi etis. Pengirim dan penerima pesan harus mempertimbangkan implikasi moral dari pesan mereka dan bertanggung jawab atas dampak komunikasi tersebut. Jadi, hakikat ilmu komunikasi terletak pada pemahaman bahwa komunikasi adalah esensial bagi interaksi manusia, pembangunan hubungan, dan berfungsi masyarakat. Melalui studi komunikasi, kita dapat mengembangkan keterampilan yang lebih baik dalam menyampaikan pesan yang efektif, mendengarkan dengan empati, dan memahami serta mengelola dinamika interpersonal dan kelompok. Selanjutnya, urgensi komunikasi. Urgensi komunikasi merupakan salah satu aspek dari hubungan interpersonal yang baik. Tanpa komunikasi sulit untuk menghindari kerentanan interaksi manusia. Oleh karena itu, yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah komunikasi, dan menciptakan komunikasi yang berkualitas sangat penting. Selanjutnya, urgensi ilmu komunikasi, yaitu meningkatkan hubungan antar pribadi, proses dua arah, simbolik, kontekstual, mempengaruhi dan dipengaruhi, berbasis interaksi manusia, multidisiplin, etis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari pikiran orang yang akan menyampaikan pesan atau informasi. Apa yang dipikirkan itu kemudian dilambangkan atau simbol, baik berupa ucapan maupun isyarat gambar. Proses selanjutnya adalah melalui transmisi berupa media dan perantara atau channel, misalnya telepon, surat, secara lisan, dan lain-lain. Maka pesan yang disampaikan tiba pada si penerima. Dalam diri penerima, pertama-tama ia menerima pesan, kemudian mencoba menafsirkan pesan atau kode, dan akhirnya memahami isi pesan. Jawaban atau reaksi dari penerima pesan kepada pengirim pesan merupakan umpan balik atau feedback. Apabila terjadi perubahan dari diri penerima pesan, berarti komunikasi itu berhasil. Dari pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan unsur-unsur yang ada dalam proses komunikasi, yaitu source atau sumber, communicator sebagai penyampaian pesan atau message pesan, channel saluran atau media, komunikan sebagai penerima pesan, dan efek sebagai hasil. Berikut ini dijelaskan unsur-unsur tersebut. Nah, yang pertama sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan di dalam penyampaian pesan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dan sejenisnya. Dalam hal sumber ini perlu kita perhatikan kredibilitas sumber atau kepercayaan, apakah baru, lama, sementara, dan sebagainya. Apabila kita salah mengambil sumber, maka kemungkinan komunikasi yang kita lancarkan akan berakibat lain dari yang diharapkan. Yang kedua, komunikator. Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara atau menulis, kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Dalam komunikasi, komunikator dapat menjadi komunikan, dan sebaliknya komunikan dapat menjadi komunikator. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikasinya. Yang kedua, memiliki keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang luas. Yang keempat, memiliki sikap yang baik terhadap komunikan. Yang kelima, memiliki daya tarik.
Nah, memiliki daya tarik dalam arti komunikator memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sikap atau penambahan pengetahuan bagi atau pada diri komunikan. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan hendaknya berisi inti pesan atau tema sebagai pengarah di dalam mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan secara panjang lebar, namun perlu diperhatikan dan diarahkan kepada tujuan akhir dari komunikasi. Pesan dapat disampaikan secara lisan atau langsung, tatap muka, dan dapat pula menggunakan media atau saluran. Bentuk pesan dapat bersifat informatif, persuasif, dan koersif. Adapun syarat-syarat pesan sebagai berikut. Yang pertama, pesan harus direncanakan dengan baik atau disiapkan serta sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pesan itu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pesan itu harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima serta menimbulkan kepuasan. Yang keempat adalah saluran. Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca indera atau menggunakan media. Pesan biasanya dapat berlangsung melalui dua saluran, yaitu saluran formal atau yang bersifat resmi dan saluran informal atau tidak resmi. Saluran formal biasanya mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi yang timbul dari suatu organisasi dari tingkat yang paling tinggi dalam organisasi ke tingkat paling bawah. Dengan singkatnya, dapat dikatakan bahwa saluran yang dapat dipakai dalam komunikasi dapat terjadi tiga arah, yakni disebut dengan tiga dimensi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Komunikasi yang berasal dari bawah dapat berbentuk pertanyaan, pengaduan, dan keluhan. Nah, selanjutnya nih yang terakhir, komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Penerima pesan dapat digolongkan dalam tiga jenis, yakni personal, kelompok, dan massa. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh komunikan antara lain, yang pertama keterampilan atau kemampuan menangkap dan meneruskan pesan. Yang kedua pengetahuan tertentu. Yang ketiga sikap. Faktor lain dari komunikan yang patut diperhatikan adalah kerangka pengetahuan dan lingkup pengalaman. Nah, ini yang terakhir adalah hasil. Hasil antar efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan kita yang inginkan. Jika sikap dan tingkah laku orang yang sesuai, maka berarti komunikasi itu berhasil. Hasil ini sesungguhnya dapat dilihat dari personal opinion atau pendapat pribadi, atau public opinion atau pendapat umum, dan majority opinion atau pendapat bagian terbesar dari masyarakat. Nah, selanjutnya nih, dalam proses komunikasi terdapat pula unsur umpan balik, yaitu feedback. Seseorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan, pada pelaksanaan ia juga merupakan komunikan. Ketika komunikan tadi memberikan tanggapan kepadanya, tanggapan ini biasanya disebut umpan balik atau feedback. Umpan balik memiliki peran yang sangat penting sebab dapat memperlihatkan apakah kegiatan komunikator ini baik atau buruk, dan hasil ini yang bersifat positif, yakni yang akan menyenangkan komunikator, dan yang bersifat negatif yang kurang menyenangkan oleh komunikator. Perkembangan komunikasi. Komunikasi adalah salah satu disiplin ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Yang kedua adalah periode antara tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Yang ketiga adalah periode konsolidasi. Yang keempat adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Setiap periode memberikan karakteristik tersendiri terhadap penekanan bidang studi dan konteks peristiwa komunikasi yang diamati. Berikut adalah uraian singkat mengenai kondisi dan perkembangan ilmu komunikasi untuk setiap periode. Yang pertama adalah periode tradisi retorika. Tradisi ini
disebut retorika, menurut Aristoteles, menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Lebih lanjutnya adalah Aristoteles menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yakni ethos atau kredibilitas sumber, yang kedua pathos atau hal yang menyangkut emosi atau perasaan, dan yang ketiga adalah logos atau hal yang menyangkut fakta. Dengan demikian, upaya persuasi menurut Aristoteles, menurut ketiga faktor ini, yakni kredibilitas dan pelaku komunikasi yang melakukan kegiatan persuasi, kemampuan untuk merangsang emosi atau perasaan dari pihak yang menjadi sasaran, serta kemampuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung logika. Yang kedua adalah periode pertumbuhan. Periode ini terjadinya pada tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua atau pertumbuhan komunikasi ini. Sebagai salah satu disiplin ilmu, sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Yang pertama adalah penentuan teknologi komunikasi sebagai komunikasi umum seperti telepon, telegraf, radio, TV. Yang kedua adalah proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Yang ketiga, pecahnya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, selanjutnya nih ada periode konsolidasi, yaitu dimulai dari Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an atau periode setelah Perang Dunia sampai tahun 1960-an disebut sebagai periode konsolidasi atau Dahlia dalam Berger-Gentry. Tahun 1987 adopsi pembendaharaan istilah-istilah yang siap dipakai secara seragam. Kedua, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Pendekatan konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Pendekatan komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner dalam arti mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya karena disadari bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Nah, yang terakhir nih adalah periode teknologi komunikasi, yaitu dari tahun 1960-an hingga sekarang ini secara institusional. Kepesatan perkembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang ini tercermin dalam beberapa indikator. Periode masa sekarang juga disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi. Dampak sosial dan teknologi interaktif seperti komputer, komunikasi manusia-mesin dapat komunikasi terhadap hubungan antar budaya serta aspek-aspek yang menyangkut manajemen informasi. Selanjutnya ada prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi terbagi 2, yaitu prinsip komunikasi umum dan prinsip komunikasi Islami. Yang pertama adalah prinsip komunikasi umum adalah dasar-dasar yang membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Berikut adalah beberapa prinsip umum dalam komunikasi. Yang pertama adalah kejelasan. Pesan harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami oleh penerima. Hindari penggunaan jargon atau istilah yang tidak dikenal oleh audiens. Yang kedua adalah keringkasan. Sampaikan pesan secara singkat dan langsung ke pokok permasalahan. Hindari informasi yang tidak relevan. Yang ketiga adalah konsistensi. Informasi yang disampaikan harus konsisten dengan pesan sebelumnya untuk menghindari kebingungan. Yang keempat adalah kepaduan. Pesan harus tersusun secara logis dan terorganisir dengan baik sehingga mudah diikuti oleh penerima. Yang kelima, pertimbangan audiens, yaitu pahami latar belakang, kebutuhan dan ekspektasi audiens untuk menyesuaikan pesan dengan mereka. Yang keenam, umpan balik, yaitu memberikan kesempatan kepada penerima untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan agar komunikasi bersifat dua arah dan interaktif. Yang ketujuh adalah empati. Tujuan ini adalah menunjukkan pemahaman dan perhatian terhadap perasaan dan perspektif penerima pesan. Yang kedelapan, ketepatan. Pastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipercaya. Nah, nih selanjutnya ada prinsip komunikasi dalam Islam, yaitu mencakup nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Beberapa prinsip komunikasi Islam yang penting mengikuti. Yang pertama adalah kejujuran.
kejujuran atau disebut dengan al-adl, yang berbicara dengan jujur dan menghindari kebohongan dalam setiap komunikasi. Yang kedua adalah kesopanan atau al-adab, yaitu berbicara dengan sopan santun dan menghormati lawan bicara. Yang ketiga adalah kepedulian atau al-insaf. Nah, ini artinya adalah memperhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain dalam komunikasi. Yang keempat ada al-haq, yaitu kebenaran, berbicara hanya tentang hal-hal yang benar dan menghindari menyebarkan fitnah atau informasi yang salah. Ketujuh, kesabaran as-sabar, menjaga ketenangan dan kesabaran dalam setiap situasi komunikasi, terutama saat menghadapi konflik. Dan selanjutnya ada kehati-hatian atau at-tadabbur, memikirkan kata-kata sebelum mengucapkannya untuk menghindari menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya keterbukaan atau at-tasamuh, menerima pendapat dan sudut pandang orang lain dengan terbuka. Dan yang terakhir adalah keteladanan atau al-qudwah, menjadi teladan dalam komunikasi dengan cara yang baik. Nah, selanjutnya nih ada model komunikasi. Ada beberapa model komunikasi yang umum digunakan adalah model linear. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang berlangsung secara sekuensial dari pengirim pesan ke penerima. Komunikasi dalam model ini terdiri dari pengirim, pesan, saluran, penerima, dan efek. Selanjutnya ada model interaksional. Model ini menambahkan konsep umpan balik ke dalam model linear, menekankan bahwa komunikasi adalah proses yang saling berinteraksi antara pengirim dan penerima. Umpan balik memungkinkan penyesuaian pesan dan memperbaiki pemahaman. Selanjutnya ada model transaksional, yaitu model ini menganggap komunikasi sebagai proses dinamis di mana kedua belah pihak antara pengirim dan penerima berperan sebagai pengirim dan penerima pesan secara bersamaan. Model ini juga menekankan bahwa pesan tidak hanya disampaikan melainkan juga dibangun bersama oleh kedua belah pihak. Selanjutnya nih ada model berorientasi pada konteks. Model ini menekankan pentingnya konteks dalam proses komunikasi. Konteks mencakup situasi, budaya, latar belakang, dan banyak faktor lain yang mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Selanjutnya nih ada model berorientasi pada budaya. Model ini menekankan peran budaya dalam proses komunikasi. Proses budaya ini mengirim dan hanya cuma menerima pesan, dapat mempengaruhi makna dan interpretasi pesan. Dan selanjutnya nih ada model berorientasi pada teknologi. Model ini mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi proses komunikasi. Fokusnya terdapat pada penggunaan teknologi seperti media sosial, email, dan telepon dalam komunikasi. Setiap model memiliki keunggulan dan batasannya sendiri, dan pemilihan model tergantung pada situasi komunikasi yang dihadapi. Selanjutnya kita akan membahas jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Terdapat beberapa jenis komunikasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria seperti media yang digunakan, cara penyampaian pesan, atau tujuan komunikasi. Berikut adalah beberapa jenis komunikasi yang umum, yaitu komunikasi verbal yang meliputi lisan, komunikasi yang dilakukan melalui kata-kata yang diucapkan secara langsung. Selanjutnya ada tertulis, komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti surat, email, atau pesan teks. Nah, selanjutnya komunikasi verbal. Dan selanjutnya ada komunikasi non-verbal, yaitu meliputi bahasa tubuh, komunikasi yang dilakukan melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Selanjutnya ada gestur, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui gerakan tangan atau isyarat tubuh lainnya. Selanjutnya ada ekspresi wajah, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui ekspresi wajah seperti senyum, merengut, atau keding berkerut. Selanjutnya ada kontak mata, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui pandangan mata yang menunjukkan perhatian atau ketertarikan. Nah, selanjutnya nih ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung. Selanjutnya ada komunikasi kelompok, komunikasi yang terjadi antara anggota sebuah kelompok baik dalam bentuk rapat, diskusi, atau forum. Selanjutnya ada komunikasi rasa, komunikasi yang ditunjukkan kepada halayak
luas melalui media massa seperti televisi, radio, koran, dan internet. Selanjutnya ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Formal yaitu komunikasi yang terjadi dalam kerangka atas struktur yang ditetapkan seperti komunikasi di tempat kerja atau dalam acara resmi. Informal yaitu komunikasi yang terjadi tanpa adanya struktur atau aturan yang jelas seperti percakapan antar teman atau keluarga. Selanjutnya ada komunikasi verbal antar budaya, yaitu komunikasi yang terjadi antara individu dari budaya yang berbeda. Selanjutnya ada komunikasi digital, yaitu komunikasi yang terjadi melalui platform digital seperti email, pesan teks, media sosial, atau panggilan video. Setiap jenis komunikasi memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dan penting untuk memahami perbedaan antara jenis-jenis komunikasi tersebut untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya ada bidang komunikasi. Bidang komunikasi mencakup berbagai aspek komunikasi manusia dan mempelajari bagaimana pesan-pesan disampaikan, diterima, dan dipahami dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa bidang komunikasi yang umum, yaitu komunikasi organisasi, memahami bagaimana komunikasi terjadi dalam organisasi, termasuk komunikasi antara atasan dan bawahan, komunikasi antara rekan kerja, dan komunikasi dengan pihak luar. Nah, selanjutnya nih ada komunikasi bisnis, memahami bagaimana komunikasi digunakan dalam konteks bisnis, termasuk komunikasi pemasaran, komunikasi internal perusahaan, komunikasi dengan konsumen, dan komunikasi dalam negosiasi. Komunikasi massa meliputi memahami bagaimana pesan disampaikan kepada halayak luas melalui politik dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada komunikasi politik, yaitu memahami bagaimana komunikasi digunakan dalam konteks politik, termasuk komunikasi antara pemimpin politik dan pemilih. Komunikasi dalam kampanye politik, yaitu komunikasi antara komunikasi politik dengan komunikasi dalam pemerintahan. Komunikasi antar budaya memahami bagaimana komunikasi terjadi antara individu dari budaya yang berbeda, termasuk studi tentang perbedaan budaya dalam komunikasi dan cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya. Selanjutnya nih, jadi setiap bidang komunikasi memiliki spesialisasinya sendiri dan mungkin melibatkan penelitian, pelatihan, atau praktik komunikasi yang berbeda. Selanjutnya ada konteks komunikasi, yaitu mengacu pada lingkungan atau situasi di mana proses komunikasi terjadi. Pemahaman tentang konteks komunikasi sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dipahami. Berikut adalah beberapa elemen yang membentuk konteks komunikasi, yaitu konteks fisik, yaitu merujuk pada lingkungan fisik di mana komunikasi terjadi seperti tempat, waktu, dan kondisi lingkungan. Misalnya, komunikasi yang terjadi di ruang rapat, di telepon, atau melalui email. Selanjutnya ada konteks sosial, yaitu merujuk pada hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, termasuk status, peran, dan hubungan interpersonal mereka. Misalnya, komunikasi antara atasan dan bawahan, antara teman sebaya, atau antara orang tua dan anak. Selanjutnya ada konteks budaya, yaitu merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang mempengaruhi cara komunikasi dipahami dan diterima. Misalnya budaya organisasi, budaya regional, atau budaya etnis. Selanjutnya ada konteks psikologis, yaitu merujuk pada keadaan emosional, psikologis, dan kognitif individu yang terlibat dalam komunikasi. Misalnya suasana hati, tingkat stres, atau pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya ada konteks historis, yaitu merujuk pada sejarah dan konteks sebelumnya yang mempengaruhi komunikasi saat ini. Misalnya pengalaman atau peristiwa masa lalu yang mempengaruhi cara individu atau kelompok berkomunikasi. Selanjutnya ada konteks tujuan, yaitu merujuk pada tujuan atau maksud komunikasi, baik itu untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau membangun hubungan. Misalnya, apakah komunikasi itu bertujuan untuk menjelaskan suatu konsep, meyakinkan seseorang untuk mengambil tindakan tertentu, atau untuk membangun hubungan interpersonal yang lebih baik. Jadi, untuk memahami konteks komunikasi
untuk membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dengan tepat dan dipahami dengan benar oleh penerima. Hal ini juga membantu dalam menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.